Hai semuanya, saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan formulir Office 365 dan membuat soal ulangan harian atau kuis. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita masuk di dalam akun Microsoft Office 365 kita. Lalu setelah itu ada form. Di sini kita klik form. Maka tampilannya ada dua. Yang pertama adalah formulir baru dan yang kedua adalah kuis baru. Formulir ini tujuannya untuk menjaring data yang tidak menggunakan poin-poin. Sementara kuis ini untuk mendapat poin-poin, yaitu misalnya poin 10, 100, jadi ini cocok digunakan untuk ulangan harian. Baiklah, kita mulai dengan formulir baru. Kita klik formulir baru, maka di sini ada tampilan judul. Formulir ini apa data yang ingin kita berikan. Contohnya seperti penerimaan siswa baru. Kita klik, kita ketikkan formulir pendaftaran siswa baru. Lalu bisa kita tampilkan gambar, maka di sebelah kanan kita klik gambar. Lalu kita cari gambar apa ya yang cocok. Misalnya saya ketikkan di sini Buri Handayani. Ya, lalu klik search. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita misalnya gambar ini, kita tinggal pilih ya. Klik yang gambar ini lalu tambahkan. Ya, sudah muncul formulir pendaftaran siswa baru. Di sini boleh dimasukkan deskripsi, boleh juga tidak. Kalau dimasukkan deskripsi, maka kita tulis misalnya silahkan mengisi formulir untuk peserta didik baru. Oke. Lalu kita tambahkan pertanyaan baru. Di pertanyaan ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini untuk multiple choice, lalu teks. Karena kita yang pertama ingin menanyakan nama, kita klik teks. Pertanyaannya, maka di sini akan kita tanyakan nama. Lalu kita akan menanyakan yang lainnya, kita tambahkan lagi pertanyaan yang baru. Misalnya kita ingin menanyakan asal sekolah, maka kita klik teks. Di sini lagi asal sekolah. Karena nama ini wajib diisi, kita klik lagi di sini ya. Nama harus diisi. Kita klik harus diisi karena kalau tidak diisi, dia tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini harus diisi. Lalu asal sekolah juga harus diisi. Ya, selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan yang baru. Kalau kita mau tanya mungkin tentang agamanya, maka kita klik ini choice ya, agama. Opsi di sini jawaban multiple choice ini misalnya agama yang pertama Islam. Nah, di sini Kristen. Hanya dua, tambah opsi lagi di sini. Tambah opsi lagi Hindu. Dan seterusnya. Di sini wajib diisi. Lalu setelah itu, apa yang diminta lagi dari penerima siswa baru ini mungkin tanggal lahir. Kita tambahkan lagi. Tanggal lahir, bisa klik di sini tanggal. Kita klik tanggal, maka pertanyaannya tanggal lahir. Nanti diminta mengisi hari, bulan, dan tahun. Kalau ingin kita lihat bagaimana sih tampilannya, kita klik di sini atas pratinjau. Tampilannya akan seperti ini, nama, asal sekolah, agama, lalu tanggal lahir. Tanggal lahir, kalau kita klik tanggal lahir, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat di komputer itu begini tampilannya. Kalau di seluler atau di Android, bisa di sini di HP, tampilannya akan begini. Kita kembali lagi. Selanjutnya apa yang diminta? Mungkin kita ingin menambahkan nomor telepon. Maka di sini teks pertanyaan nomor HP. Nah, untuk nomor HP ini karena dia hanya kita minta berbentuk angka, maka diklik di sini batasan. Batasannya itu berupa angka. Angka ini tujuannya kalau dia mengetik huruf, maka tidak bisa, harus angka. Kita coba lagi di pratinjau ya. Kita coba pratinjau, lalu pertanyaan terakhir. Ini nomor HP. Kalau diisi nomor HP misalnya saya S, tidak bisa.
keterangannya nilai harus berupa angka. Jadi kalau kita klik angka 5, 6, 7, nah itu baru dia mau. Ya, kita kembali. Jadi akhirnya sampai di sini pratinjaunya selesailah formulir pendaftaran siswa baru ini. Selanjutnya kita lihat temanya. Untuk mengganti tampilan ini supaya lebih bagus, kita klik tema dan di sini ada beberapa tampilan. Misalnya kita klik ini ya, gambar ini, maka tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ambil di sini titik 3 di kanan atas, ada setting pengaturan. Kalau bahasa Inggrisnya setting, kita klik setting. Di sini ada pernyataan siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kalau ingin semua orang dapat merespon, maka kita klik tautan ini, siapapun dapat merespon. Kalau hanya satu organisasi, hanya di organisasi tertentu, tidak semua orang, maka diklik yang ini. Karena kita ingin semua orang dapat merespon, klik yang atas. Lalu terima tanggapan, diterima. Lalu tanggal mulai pendaftarannya tanggal berapa? Maka diklik misalnya tanggal 20 saat ini ya. Biasanya diklik saat ini, jam berapa? Jam 17 atau jam 16.45 boleh. Lalu tanggal selesainya tanggal berapa? Kita akan tutup pendaftaran tersebut misalnya tanggal 31 Juli jam berapa? 12 malam. Jam 22.23 45. Apakah akan diacak pertanyaan? Jangan diacak, nanti namanya jadi turun ke bawah atau di mana saja, jadi tidak usah diacak. Lalu setelah itu selesai pengaturan, bagikan. Kita bagikan link ini ya. Lalu ada juga QR code, bisa dengan QR code, tapi kita coba dengan link yang biasanya. Lalu kita salin link. Lalu kita bagikan link ini kepada siswa kita atau kepada orang-orang yang kita ingin berikan link tersebut, mungkin di medsos atau di tempat lainnya. Klik misalnya kepada seseorang, lalu kita paste. Maka linknya jadi seperti ini. Lalu setelah itu klik kirim. Ketika orang tersebut mengklik linknya, ya, maka terbukalah formulir pendaftaran siswa baru. Tinggal mengetik, misalnya nama, asal sekolah, mungkin SMP 1, SMPN 1, agama misalnya Islam, tanggal lahir, ketik misalnya 2003. Oke, nomor teleponnya 08 11 7657 misalnya gitu ya. Lalu setelah itu kirim. Kita lihat di formulirnya, ya ternyata ada 2 orang yang sudah merespon. Kalau diklik responnya dan kita akan unduh siapa yang merespon ini, kita unduh, buka di sini di Excel, klik. Lalu kita simpan tugas formulir tersebut. Setelah diunduh, dibuka. Setelah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ada Tuti, ada Susi yang masuk tadi dari SMP 1. Ya, oke. Selanjutnya kita kembali ke Microsoft Office kita. Lalu kita akan membuat soal ulangan dengan kuis. Kita klik form. Tadi sudah ada formulir pendaftaran siswa baru. Lalu kita membuat kuis. Kita klik kuis. Lalu judul apa yang akan kita berikan pada kuis tersebut sesuai dengan mata pelajaran apa yang akan kita ulangankan. Contohnya kita klik kuis ini misalnya ulangan biologi. Ulangan biologi kelas 10. Lalu deskripsinya misalnya di sini petunjuk umum. 2. 1. Kerjakan soal ini dengan teliti. 2. Kerjakan dengan jujur dan sebagainya.
Untuk masuk pada pertanyaannya, maka kita akan tambahkan pertanyaan baru. Misalnya kita ingin bertanya pertanyaan multiple choice atau pilihan ganda. Sebaiknya pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk Word, lalu kita tinggal copy paste. Nah, tapi kita coba dulu ini ya. Pertanyaannya misalnya soal multiple choice matematika. Nah, ini keuntungannya bagi guru matematika ini sangat bagus sekali. Dia langsung menyediakan jawabannya. Contohnya misalnya kita klik ini, lalu di sini ada matematika. Klik matematika, artinya soalnya matematika. Di sini misalnya pertanyaan kerjakan soal persamaan berikut. Ini klik di bawah, maka akan ada matematika. Contohnya kita tulis misalnya 3x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 120 sama dengan oke. Maka dia sudah menampilkan pilihan-pilihan dan jawaban yang benar. Lalu kalau kita klik tambahkan semua, nah ini dia sudah jawaban yang benarnya. Lalu kita berikan di sini poin. Poinnya berapa? Kalau soalnya 50 ya kasih poin 2 supaya nanti akhirnya jawabannya 100. Tapi kalau soalnya 10 ya poinnya kasih 10 saja. Apakah harus diisi? Jangan. Dia harus menjawab nomor 1 dulu, baru dia bisa ke nomor 2. Karena itu tidak perlu diisi ini. Harus diisi ini tidak perlu. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya misalnya kita sudah siapkan di Word kita. Ini misalnya yang merupakan hewan mamalia. Tinggal copy saja. Lalu multiple choice paste. Karena ini tadi matematika, jangan dijadikan matematika, klik ulang matematikanya. Lalu acak opsi. Acak opsi itu artinya jawaban-jawaban ini akan diacak. Lalu setelah itu subjudulnya ini tidak usah, kalau begitu kita klik subjudulnya, hilang subjudulnya. Setelah itu kita copy paste lagi jawabannya. Itu jawabannya ada 3 copy. Lalu kita masukkan ini, hapus saja karena kita kopinya 4, kita paste langsung ada 4. Lalu jawabannya yang mana? Jawabannya kita pilih saja selalu yang A, karena nanti seterusnya ke bawah akan A. Kenapa demikian? Karena nantinya akan teracak ya. Jadi jawabannya akan selalu teracak. Di sini kan ada diklik acak opsi atau shuffle kalau bahasa Inggrisnya. Ya, di sini A. Tetap poinnya 10. Lalu setelah itu kita tambahkan soal yang baru. Soal yang baru itu apa? Misalnya di sini peta. Oke. Peta di samping ini adalah pulau. Ya, kembali kita tambah berarti multiple choice. Lalu gambar. Nah, di sini kita bisa selipkan gambar. Klik gambar. Gambarnya bisa berupa gambar, bisa berupa video. Tapi kita ingin gambar. Gambar apa? Peta Sulawesi. Lalu search. Cari. Nah, sudah ada tampilan peta Sulawesi. Kita klik peta yang kita inginkan. Klik, lalu ditambahkan. Kita tunggu loadingnya. Ya, sudah tampil seperti ini. Lalu copy jawaban. Kembali di sini, langsung paste saja. Ini hapus. Jawabannya Sulawesi. Lalu berikutnya tambah lagi opsi. Pertanyaannya kita copy. Nah, ini pertanyaan yang biasa dilakukan oleh guru-guru. Ada pernyataan, lalu setelah itu jawabannya apa? Kita tinggal copy paste saja. Sini. Jadi tidak perlu diketik satu persatu, langsung muncul. Oke, jawabannya apa? Selalu yang atas, supaya mudah. Selanjutnya, lalu kita isi choice-nya. Jawabannya buah-buahan yang warna merah dan bentuknya bulat adalah tomat ya. Tomat, oke.
Lalu rambutan ya bulat dan merah. Oke, jadi ada 2 jawaban. Yang ini pepaya tidak, melon tidak. Kalau kita ingin menjawab jawaban berikutnya benar, kita klik benar. Tapi karena ini salah, kita centang lagi. Jadi jawabannya hanya 2 yang benar. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan. Ya, pertanyaannya berikutnya kita klik tanda panah ke bawah, kita klik peringkat. Maka ada pertanyaan seperti ini. Peringkat itu seperti apa ya? Meringkatkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Contoh pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya seperti ini. Susunlah urutan Pancasila mulai dari pertama. Jadi dia harus pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita copy paste jawabannya. Misalnya di sini. Ya, kita susun secara benar. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan seterusnya itu disusun secara benar. Lalu ketika ada pertanyaan itu akan diacak, opsinya akan diacak ya. Kita coba lihat pratinjau. Oke, pada pratinjaunya kita lihat sudah teracak. Ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana cara mengerjakannya? Maka ketuhanan yang Maha Esa kita angkat ke atas. Kemanusiaan, Persatuan Indonesia naik, lalu kerakyatan naik, lalu keadilan sosial. Ini yang betulnya. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan esai. Satu saja pertanyaan esai kita tambahkan yang baru. Lalu ini teks pertanyaan esai. Contoh pertanyaannya misalnya begini. Sebutkan lawan kata dari kurus. Lalu jawabannya kan biasanya siswa akan menjawab macam-macam. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Yang pertama kita tambahkan jawaban. Misalnya jawaban dari lawan kata kurus yaitu gemuk. Oke, lalu kita tambahkan lain. Selain gemuk biasanya dia menjawab apa? Kita opsi jawaban berikutnya adalah misalnya montok. Oh, biasanya juga bukan hanya montok, tapi apalagi kita tambah lagi jawabannya. Contohnya kita tambah gendut. Oke, mau ditambahkan juga boleh yang sesuai dengan jawaban pertanyaan ini. Jadi ketika siswa menjawab gemuk, dia akan dibenarkan. Menjawab montok, dia akan dibenarkan, dan menjawab gendut juga dia akan dibenarkan. Jadi ini pertanyaan untuk esai. Selanjutnya seperti tadi kita klik tema, temanya mau warna apa, warna biru atau inilah. Lalu setting. Di pengaturan yang akan tampil pertama itu opsi untuk kuis. Jadi ketika kita klik ini, artinya setiap siswa yang sudah menjawab dia akan mendapatkan respon jawaban yang benar. Misalnya dia benar 5 per berapa? 5 per 100, 50 per 100 gitu ya. Tapi kalau kita ingin dia tidak mendapat nilainya, kita klik ini ya. Kita klik ini ya. Oke. Lalu setelah itu ya kita klik ini, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Lalu di sini opsi tanggapan. Oke, saya lupa sebelumnya itu belum ada nama ya. Kita kembali ke pertanyaan. Ini satu langsung soal. Kita tambahkan nama. Oke, tambahkan pertanyaan di sini, tambah baru. Jawabannya begini. Ini pertanyaannya. Di sini nama. Lalu tambah, tidak usah memakai koin. Tambahkan nama kelas. Nah, ini kan nama itu di pertanyaan kedua. Kita ingin dia jadi naik di pertanyaan pertama, maka kita klik panah atas. Ya, jadi dia sudah jawaban pertama, pertanyaan pertama. Lalu ini juga kelasnya ini kita naikkan di pertanyaan kedua. Jadi habis nama, kelas. Nah, selanjutnya, jadi ini yang pertama itu nama, dan kedua kelas, lalu setelah itu ketiga pertanyaan. Kita klik di sini pengaturan kembali, lalu di sini kan semua yang merespon. Nah, tanggal mulainya, seperti tadi, tanggal mulainya tanggal berapa? Oke, misalnya tanggal sekarang, lalu jamnya jam berapa?
tanggal 20 jam 16. Tanggal selesainya maunya berapa menit, tanggal selesainya tanggal 20 juga jamnya misalnya jam 19. Pertanyaannya mau diacak tidak? Semua pertanyaan jadi nanti nomor 1 jadi nomor 7, nomor 7 jadi nomor 1, bisa begitu ya. Jadi pertanyaannya diacak. Selain optionnya yang diacak, pertanyaan juga diacak. Jadi kita acak pertanyaan. Ketika siswa mau menyontek nomor 1 jawabannya apa? Padahal pertanyaannya berbeda, jadi diacak pertanyaannya. Pertanyaan ini ada yang harus dikunci, jadi artinya tidak diacak, kita kunci. Kuncinya yang mana? Yang dikunci itu yang tadi, pertanyaan nomor 1 karena nama tidak akan diacak, dengan kelas tidak akan diacak. Karena itu dikunci nomor 1 dengan sampai nomor 8, nomor 2. Nomor 2 kita kunci untuk tidak diacak. Nomor selanjutnya itu diacak. Setelah itu selesai, maka selesai semuanya, kita bagikan. Kita salin link. Salin link ini untuk memperpendek link, kita bisa lebih cepat gg.gg, enter, lalu customize, misalnya di sini ulangan tanpa spasi ya, biologi 1. Kita pendekkan. Ini katanya sudah ada, kita tambah lagi kelas 10 misalnya begitu, short ya. Ini sudah, lalu kita paste dan kirimkan kepada siswa yang akan mengerjakan atau grup yang mengerjakan ulangan tersebut. Setelah dikirim, kita klik misalnya ini gg.gg tadi linknya, maka ulangannya seperti ini, tulis nama dan semuanya ya. Kalau kita kerjakan ini nama siapa, misalnya Mimi kelas 10 buah-buahan warna merah itu tomat dan rambutan. Oke, kerjakan misalnya soal ini, saya klik sembarangan saja. Ini tadinya Sulawesi di atas, sudah di bawah, lalu burung yang merupakan hewan mamalia itu tidak. Nah, di sini diacak mana? Oke, lanjut. Sebutkan kata kurus saya tulis montok. Lalu ini ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, kerakyatan di bawah, keadilan ini di atas, lalu di sini. Setelah itu kirim. Selesai, maka sudah direspon oleh 1 orang. Selesai. Terima kasih, sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Salam.